Oke, jumpa lagi dengan saya Bang Rosi, channel yang bahas seputar otomotif dan seputar roda 2. Oke, kali ini kita akan membahas seputar Honda CB, di mana Honda CB ini merupakan motor klasik yang cukup banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia ya. Dan klub-klub yang pecinta dari Honda CB ini banyak sekali untuk saat ini. Padahal motor ini sudah berusia 40 tahun lebih ya. Nah, untuk Honda CB ini desainnya cukup banyak diminati karena apa? Ya, desainnya cukup fleksibel ya. Jadi dibikin cafe racer bisa, dibikin aliran Japstyle bisa, cafe racer bisa, ataupun dibikin racingan ala-ala CB nganjukan yang disuap engine mesin Honda Tiger ataupun Honda GL yang sudah di power up, ataupun dibikin originalnya aja, itu aja udah keren. Jadi hal inilah salah satunya yang membuat banyak penggemar dari Honda CB ini dan menjadikan Honda CB ini motor yang cukup legend, layaknya Eric King maupun Vespa ya. Nah, seperti itu. Oh ya, Honda CB yang masuk Indonesia itu ada beberapa varian, diantaranya Honda CB100, CB125, CB175, dan CB200. Nah, yang tercatat secara resmi hanya CB itu. Nah, untuk di beberapa negara itu ada jenis-jenis tersendiri ya. Nah, karena emang disesuaikan ya, mungkin tingkat perekonomiannya atau apanya gitu ya. Karena emang CB ini dulunya bisa dibilang motor yang cukup mahal dan orang-orang tertentu saja yang bisa membelinya ya. Nah, seperti itu. Contohnya seperti di Amerika itu yang paling terkenal tuh CB 750, CB 450 yang cc-nya gede, itu dijualnya di Amerika dan Eropa. Nah, untuk di Asia khususnya di Indonesia yang cc-nya kecil-kecil itu ya, yaitu cc 100 cc sampai cc 200 cc itu aja. Nah, seperti itu. Jadi setiap negara itu punya varian CB tersendiri ya pada masa itu. Nah, oke, langsung saja kita bahas di sini. Mulai sejak kapan sih CB ini mulai datang di Indonesia sampai generasi terakhir yang dijual di Indonesia. Oke, langsung saja kita lihat videonya di sini. Generasi pertama dari Honda CB ini adalah Honda CB K0. Nah, untuk Honda CB K0 ini sayangnya tidak masuk di Indonesia, tetapi dipasarkan di beberapa pasar Eropa dan Amerika. Honda CB K0 ini mulai diproduksi tahun 1970. Nah, selanjutnya generasi kedua dari Honda CB ini adalah Honda CB100 K1. Nah, untuk CB100 K1 ini masuk Indonesia melalui PT Federal Motor Indonesia. Nah, PT Federal Motor sendiri berdiri di Indonesia di tahun 1971. Nah, sebelumnya pendahulu dari CB100 ini adalah Honda Astra S90 dan S90Z pada tahun 1960-an akhir ya. Nah, untuk CB100 K1 ini atau CB100 generasi kedua ini mulai dipasarkan di Indonesia di tahun 1971. Nah, dengan teknologi mesin 4 tak dan kapasitas mesin 100 cc, motor ini mampu menghasilkan 11,50 horsepower. Dengan berat kosong motor ini yang hanya 92 kg. Dan melihat pesaing-pesaing motor lain yang masih menggunakan mesin 2 tak, Honda sudah menggunakan mesin 4 tak di Indonesia. Nah, sehingga image dari Honda CB ini sangatlah kental dengan motor yang bertenaga sekaligus irit. Melihat pabrikan-pabrikan lain pada masa itu seperti Yamaha, Suzuki, Kawasaki itu masih memasarkan motor yang bermesin 2 tak maksudnya. Nah, seperti itu. Barengan dengan dijualnya Honda CB100, PT Federal Motor juga mengeluarkan varian lain dari motor CB, yaitu Honda CB125. Nah, untuk Honda CB125 ini sekilas mirip sekali desainnya, bahkan tidak ada yang berbeda, hanya blok silindernya yang sudah memakai 125 cc. Nah, seperti itu. Selain CB125,
Honda juga mengeluarkan Honda CB175 dengan mesin twin inline ya. Berbeda dengan CB100 maupun CB125, CB175 ini sudah dilengkapi dengan teknologi double starter sehingga lebih memudahkan untuk menyalakan mesin dari Honda CB ini. Namun sayang sekali untuk Honda CB175 ini kurang diminati di pasaran Indonesia karena selain perawatan mesin twin yang lumayan susah, harga dari Honda CB175 ini juga tidak terjangkau di masyarakat pada waktu itu, sehingga masyarakat lebih memilih Honda CB100 maupun CB125 saja yang cenderung perawatan mesinnya lebih mudah dan harganya yang terjangkau. Nah, untuk kabarnya Honda CB175 ini dipasarkan di tahun 1971 sampai 1973 saja, sehingga populasinya di Indonesia untuk CB175 ini sangat langka sekali dibandingkan Honda CB yang lain yang beredar di Indonesia. Lalu berlanjut di tahun 1972, CB mengeluarkan seri terbarunya yaitu Honda CB K2. Untuk CB K2 ini tidak banyak berubah dari Honda CB K1 ya. Hanya saja perubahan terlihat pada warna dari tangki, lalu cover dari shock depan itu warnanya sudah berwarna hitam ya, tidak seperti CB K0 maupun K1 yang mengikuti warna dari tangki motor tersebut. Nah, bisa dilihat perbedaannya di sini. Nah, sementara untuk spesifikasi mesin masih sama saja ya dengan CB K0 dan K1. Nah, selanjutnya di tahun 1973. Nah, di tahun 1973 ini CB mengeluarkan seri terbarunya yaitu Honda CB K3. Nah, untuk CB K3 ini juga tidak banyak perubahannya, hanya perubahan paling mencolok terlihat pada warna tangkinya. Nah, untuk menggantikan posisi dari CB175 tadi, Honda di tahun 1974 mengeluarkan motor twin terbarunya yaitu Honda CB200. Nah, Honda CB200 ini spesifikasinya twin cylinder inline ya, 200 cc dengan teknologi 4 tak, masih karbu, dan sudah sama juga menggunakan double starter. Namun penjualan dari CB200 ini masih kalah dengan penjualan CB100 maupun CB125 ya, karena dipermasalahkan karena harganya yang cukup mahal dan juga perawatannya yang ya cukup susah ya. Nah, seperti itu. Namun CB200 ini dijual sampai tahun 1979. Nah, menurut informasi ya, untuk CB100 K4 itu tidak dijual di Indonesia. Namun untuk CB100 K5 itu masuk ke Indonesia di tahun 80-an awal ya. Nah, di tahun 80-an awal di mana masa transisi dari Honda CB ke Honda GL, karena pada era 80-an awal itu Honda GL mulai dirilis ya. Untuk generasi CB K5 ini biasanya orang-orang menyebutnya dengan Honda CB Turbo. Nah, desain tangkinya itu plug mirip sekali dengan Honda GL100. Namun yang membedakan di sini adalah lampu depannya bulat serta speedometernya yang satu saja. Nah, untuk mesinnya itu sama dengan Honda CB100. Nah, selain itu joknya juga terlihat datar saja ya, berbeda dengan Honda GL100 yang cenderung naik atau mungkin bisa dibilang hampir mirip dengan RX King ya. Nah, seperti itu. Desain dari Honda CB100 K5 ini juga dipengaruhi dari masa transisi Honda CB ke Honda GL ya. Jadi desainnya ya bisa dibilang hampir mirip ya. Nah, namun ya ini masih CB, bukan GL100 ya. Mungkin kalau orang awam seperti saya mengiranya ini GL100 modifan. Nah, CB-CB tersebut tadi adalah CB-CB yang resmi masuk di Indonesia ya. Nah, sebenarnya masih banyak sekali jenis CB-CB yang masuk Indonesia, namun ya masuknya mungkin secara tidak resmi ya.
seperti itu. CB Polish 750, CB 400, CB 300 itu banyak sekali yang masuk Indonesia, mungkin melalui jalur impor ya, jalur importer gitu. Oke, mungkin cukup sekian saja vlog kita kali ini. Nanti kita bisa bahas CB-CB yang lainnya seperti CB 400, CB 300. Pokoknya banyak sekali jenis CB itu. Mulai dari yang 50 cc sampai dari yang 1000 sampai 1300 cc ya. Nah, mungkin kalian bisa komen nanti kita bahas CB yang mana. Oke, sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, jika kalian suka monggo di like, jika ini menurutmu berguna monggo di subscribe. Terima kasih, sampai bertemu di video-video Bang Rossi yang lainnya.